Pada dasarnya, film horor atau secara umumnya kisah dan dongeng horor punya konsep yang sama dengan film komedi atau film drama cinta yang menye-menye. Kesemuanya ini sama-sama punya kunci atau senjata untuk membangkitkan satu macam emosi dalam diri pemirsanya. Komedi bertujuan membangkitkan emosi bahagia atau bahkan ironi yang membuat kita iba, seperti pada karya-karya Charlie Chaplin atau yang modern ini bisa kita lihat dalam sinema, seperti misalnya Jojo Rabbit, Truman Show atau Little Miss Sunshine, yang nggak hanya memberikan kesenangan dan mengundang tawa kita, tapi juga menyajikan ironisme menurut saya. Sedang horor menargetkan ketakutan manusia dan olah kisah yang bisa memberikan atau membangkitkan satu emosi pada diri pemirsanya melalui rumus konflik yang sebenarnya itu aja dari dulu, yang oleh Aristoteles ini bisa dikategorikan juga sebagai tragedi, Pak. Untuk menjabarkan tragedi dalam sebuah cerita horor dan filosofi serta psikologinya, diperlukan dua aspek yang berlawanan. Yang pertama ialah korban sebagai protagonis, dan berikutnya karena Jason Voorhees ataupun pocong. Meskipun berbeda jenis entitasnya tapi sama-sama menakutkan, jadi bisa kita simpulkan sebagai musuh. Ini pun berlaku pula dengan sosok-sosok musuh dari jenis yang lain, seperti misalnya Xenomorph dalam Alien, Cthulhu, Dracula, T-Rex, sebuah kecerdasan buatan atau bahkan boneka gembel. Dan semua sosok musuh ini harus memiliki satu persamaan, yakni tidak cukup untuk dijabarkan secara menyeluruh melalui pengetahuan awam manusia. Semuanya harus spesial dan menjadi kontras dengan segala yang dimengerti oleh manusia. Lalu lebih jauhnya, harus memiliki salah satu atau kedua atribut, yakni lebih kuat secara fisik, atau malah lebih pintar dan licik dan berniat jahat pada karakter korban, atau malah memiliki kekuatan mental dan supranatural. Dan kita bisa simpulkan ke semua karakteristik atau atribut ini dalam artian berbahaya. Nah, film horor membutuhkan sosok musuh seperti ini untuk menciptakan atau mendapatkan sebuah tragedi. Dan lebih dari 90% film horor menempatkan karakter protagonis sebagai korban yang secara konsep bakalan menyematkan peran mangsa pada diri manusia. Jadi kitalah yang harus dimangsa. Kalau yang pada realitanya kita manusia adalah apex predator yang nggak terkalahkan dan mendominasi apa aja yang disajikan di atas bumi, ini semua dikompres dan diputar balikan dengan memposisikan kita sebagai sosok yang atau ras yang lemah dan terancam, termangsa predator yang sebelumnya nggak pernah kita sadari, Pak. Jonathan Harker tak pernah menyadari klien yang ditemuinya di daerah Transilvania ini ialah vampir haus darah yang terus menerornya bahkan ketika dirinya sudah pulang ke negerinya. Atau para mahasiswa dalam KKN Desa Penari pun nggak sadar jika desa yang dikunjunginya menyimpan sedemikian banyak ancaman dari predator, dari musuh-musuh tak kasat mata. Atau korban-korban Dr. Hannibal Lecter yang tak sadar juga jika orang pintar ini ialah psikopat sejati. Singkatnya, semuanya menempatkan kemanusiaan kita sebagai mangsa utama. Ini ialah tema utama yang akan selalu menjadi daya tarik pemirsa pada setiap film horor. Lantas kenapa kita selalu tertarik pada pemangsaan ras kita sendiri? Nah, beberapa ilmuwan menyimpulkan jika ini mengingatkan kita pada era purba di mana manusia masih bukan jenis atau ras yang dominan. Ketika manusia belum memiliki teknologi dan hidup di alam liar ratusan ribu tahun yang lalu, yang harus selalu bergelut melindungi diri dari hewan-hewan liar atau bahkan bencana alam. Pendeknya, Pak, film horor ini seakan-akan sarana untuk kita sedang nostalgia dengan sifat bawaan kita yang paling kuno, yakni rasa takut. Takut dimangsa, takut bersalah, takut kehilangan, takut tak bisa melindungi, dan masih banyak ketakutan yang lainnya, termasuk rasa takut akan kematian. Dalam film horor, sang korban akan selalu takut dengan kematian yang mungkin saja diancamkan kepadanya oleh sang musuh. Nah, kalau kita melihat pandangan Epicurus, rasa takut mati ini memang sumber segala penderitaan manusia. Sedangkan Martin Heidegger memandang rasa takut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari diri manusia. Dan keduanya juga sama-sama meyakini jika rasa takut ialah sumber penderitaan, menjadi luka. Tapi toh manusia memang selalu bermain dengan rasa takut dan luka, baik luka batin, mental ataupun luka fisik. Dan di zaman edan seperti sekarang, kita semakin banyak menemui orang yang malah ketagihan putus cinta. Atau kalau enggak secara fisiknya, ini seperti kita yang mencoba melukai bentol gigitan nyamuk dengan tanda X. Dan saya yakin sangat banyak orang yang melakukan hal ini kan. Lebih jauh lagi, saya meyakini jika rasa takut yang pada akhirnya turut menimbulkan derita dan luka ini
sebenarnya ialah sifat sejati bawaan manusia yang memang sudah disematkan oleh Tuhan. Rasa takut ini ialah hadiah dari Tuhan agar kita bisa menjaga diri sendiri dan mengingatkan pribadi kita akan kekurangan-kekurangan kita. Untuk apa? Ya agar kita terhindar dari derita dan luka. Tapi kan manusia ialah makhluk dengan kecenderungan untuk selalu mempertanyakan, termasuk menantang ini dan menantang itu. Dan kalian bisa bayangkan kalau manusia diciptakan tanpa rasa takut. Sudah berapa juta orang yang mungkin akan mati sia-sia karena perbuatan yang sia-sia juga. Dan film horor apapun itu bertujuan untuk membangkitkan emosi yang paling primitif ini, sekaligus sebagai pengingat bahwa kita akan hidup terus-menerus aman dan jauh dari ancaman itu tidaklah mungkin. Apalagi kita tiba di zaman dengan berbagai kemajuan teknologi perfilman yang bisa dengan mudah memaksimalkan rasa takut kita dengan waktu sesingkat mungkin dengan efek yang paling realistis. Meski pada paling awalnya, film horor pertama kali dibuat pada tahun 1896 berjudul Le Manoir du Diable karya George Méliès, bermodalkan manipulasi special effect yang baru di kala itu. Kalau kita lihat di hari ini memang tampak seperti film komedi, tapi jelas di eranya para pemirsa yang menontonnya sudah merasa sangat ketakutan. Karena film ini pun di masa itu berhasil membangkitkan emosi-emosi yang kini pun masih menjadi formula film horor modern. Nah, selain rasa takut yang sudah jelas primordial ini, satu hal lain yang paling dikejar oleh film horor ialah rasa jengah kita terhadap suatu hal yang menjijikkan. Akan selalu ada hal yang membuat kita mundur dengan rasa jijik, rasa malu, rasa ingin menghindar dalam setiap film horor. Dan ini pun terus dipergunakan oleh para sutradara dan penulis kisahnya sampai hari ini. Menurut saya, rasa jijik ini pun ialah bawaan kita manusia untuk melindungi diri. Kecoa, cacing, lalat, ataupun tikus, tanpa manusia tak akan mungkin memiliki predikat menjijikkan. Kitalah yang menaruh sifat ini pada mereka semua tanpa perlu menanyakan pada Tuhan apakah hewan-hewan ini memang pada kodratnya menjijikkan. Apakah kita pernah minta izin dulu ketika ujuk-ujuk sepakat untuk menjuduli mereka semua ini menjijikkan? Ini nggak lepas dari bawaan kita yang perlu untuk melindungi diri kita sendiri dari atribut-atribut yang kemungkinan besar merugikan kita yang ditimbulkan oleh hewan-hewan itu kan. Meskipun tikus ini tampak ramah dan diam, toh kita nggak akan mungkin memangku atau memeluknya seperti kita peluk anjing atau kucing kan. Kita nggak mungkin mengelus-elus kecoa seperti yang kita lakukan pada kelinci misalnya. Dan inilah yang ditargetkan juga pada film horor yang menghadirkan musuh yang nggak hanya menakutkan dan meneror kita, tapi juga membuat kita nggak ingin berada di sekitar mereka. Seramah-ramahnya monster Frankenstein atau Count Dracula, kita nggak mungkin merasa nyaman makan bersama di sebelahnya toh. Dan perasaan jijik atau ketakutan ini disebut oleh Mary Douglas sebagai ketidakmurnian. Menurut Mary, dalam ketidakmurnian ini mengandung ketidakberaturan pula. Monster Frankenstein dengan bentuknya yang tidak bisa dikatakan sebagai manusia normal dengan organ dan raga yang tambal sulam. Count Dracula selain tidak murni juga tidak konsisten dan tidak teratur dengan kemampuannya yang tiba-tiba bisa menjadi serigala atau kelelawar atau bahkan menjadi asap. Demikian juga dengan Lea atau pocong yang kadang melompat tapi kadang juga bisa terbang, atau kuntilanak yang kadang menguntungkan bagi penjual ketoprak tapi kadang menipu supir taksi. Terkadang hadir sebagai sosok yang cantik sensual tapi juga bisa menjadi sangat-sangat menjijikkan. Singkatnya, mereka semua tidak teratur dan tidak konsisten dalam bentuknya. Dan ketidakkonsistenan serta ketidakteraturan ini juga turut menimbulkan rasa khawatir di hati kita, rasa takut yang akut pada puncaknya. Setidaknya inilah pendapat Thomas Hobbes bahwa manusia secara alami merasa takut terhadap kehidupan tanpa aturan yang penuh ketidakamanan dan ketidaknyamanan. Panca indera kita sehari-harinya sudah terbiasa dengan jenis dan bentuk kita sendiri. Dan ketika ada satu ketidakwajaran yang kita temui, perasaan pertama yang sanggup kita munculkan ialah rasa takut itu tadi. Dan sebagaimana ketakutan adalah keadaan emosional yang tepat untuk dimanfaatkan sebagai jawaban atau respon terhadap sesuatu yang berbahaya atau mengancam, rasa jijik pun adalah sifat yang tepat untuk dimobilisasikan ke hadapan para pemirsa dengan menyajikan musuh yang gak murni atau gak bersih. Kalau pada dasarnya Aristotle di masa lalu mengemukakan arti tragedi sebagai konflik yang menciptakan rasa iba dan takut, rasa kasihan, di zaman yang lebih modern, terminologi tragedi ini semakin diperkuat dengan hadir dan tereksploitasinya rasa jijik manusia.
Ini lantas masih diperkuat sekian kalinya dengan memanfaatkan efek suara, efek sound dan ambient yang dipergunakan untuk mempertegas suatu skena, suatu adegan, entah itu dengan synthesizer, theremin atau waterphone. Jika dulunya film masih bisu dan kita bisa sedikit lega karena telinga kita tidak mendengar apa-apa kecuali musik yang mungkin konyol didengar telinga modern kita, tapi di hari ini, indera pendengaran kita pun dipaksa untuk menjadi takut dan terteror pula. Dan jelasnya kita pun menikmatinya. Belum lagi menyebut sinematografi khusus yang memang diformulasikan untuk membuat mata kita tidak nyaman seperti pada film The Shining. Come and play with us, Daddy. Great party, isn't it? Atau sudut pandang orang pertama dengan kamera bergoyang pada film Blair Witch. Dan seperti yang sudah saya bilang, kita yang sudah sukarela dimanfaatkan rasa takutnya serta rasa jijiknya ini masih digeret dan ditenggelamkan pula dengan memanipulasi pendengaran kita dan olah kamera yang menipu mata. Yang kesemuanya ini pada akhirnya merangsang otak kita untuk memperingatkan kita bahwa kita dalam bahaya, kita sedang terancam, kita akan dimangsa, segera lindungi diri kita. Tapi sebaliknya jiwa atau batin kita yang sadar tengah menonton film bisa saja berkilah, kan ini hanya film. Memang, tapi ini tidak cukup untuk menenangkan otak manusia yang sudah memuncak alarmnya yang akhirnya beralih dari survival mode membunuh atau dibunuh malah merilis dopamin yang menggembirakan dan diri kita pun menyimpulkan jika film horor ini ternyata juga menyenangkan. Termasuk dengan menjadi takut, jijik dan terlibat dalam satu situasi yang tergesa-gesa dan terancam teror misterius itu ternyata sangat-sangat membahagiakan. Jadi memang tidak hanya jiwa kita yang bernostalgia dengan perasaan atau emosi-emosi yang purba dan indera-indera kita yang terlena, melainkan otak kita juga turut beradaptasi mendukung dengan mengubah emosi ini menjadi menggembirakan bagi kita. Dan kalau demikian maka komplit sudah kita mempermainkan diri kita dalam sebuah tragedi dan teror. Dan bagi sebagian orang ini tentu saja hal yang baik sebagai hiburan. Michael Apter pun turut menerangkan jika manusia pada dasarnya memang akan selalu menemukan kegembiraan dan antusiasme dalam keterlibatannya pada aktivitas ekstrim yang berbahaya. Misalnya saja anak perguruan silat dan anak STM yang ketagihan taburan, atlet panjat tebing atau para layang, atau bahkan pawang buaya, dan termasuk pula pada akhirnya penggemar film horor. Karena apa? Karena mereka semua menyadari adanya sebuah sistem perlindungan. Ada semacam hijab preventif yang melindungi diri kita dari bahayanya semua kegiatan ini. Panjat tebing berbahaya tapi dengan peralatan yang memadai. Ini menjadi olahraga yang memacu adrenalin yang mengasihkan toh. Bocah-bocah percaya diri ikut tawuran karena menyadari persentase keselamatan diri mereka lebih tinggi jika main keroyokan daripada duel satu lawan satu. Dan penonton film horor pun demikian. Mereka gembira karena mereka pada dasarnya tahu hantu, monster, dan psikopat itu cuma ada di balik layar dan nggak nyata gitu loh. Singkatnya ini semua adalah fake danger yang sama-sama memacu adrenalin dan merilis dopamin dalam otak kita. Dan dengan semakin tipisnya makna fake-nya ini dan semakin besarnya danger-nya, ini menjadi semakin menarik bagi sebagian manusia. Dan terakhir, kenapa film atau kisah-kisah horor, termasuk podcast horor yang sering mengiklankan diri di Spotify versi gratismu itu, akan selalu laku dan bahkan laris dengan konsep atau narasi yang tepat. Ini karena mereka turut memanfaatkan rasa penasaran kita. Dan bagi Noel Carroll dalam bukunya menyebut rasa penasaran akan mengalahkan segala akal budi manusia. Dan ini jauh lebih efektif daripada efek-efek seperti sinematografi atau efek instrumental yang membuat merinding. Termasuk pula lebih efektif daripada sekedar jump scare. Pemirsa akan selalu ingin mengetahui lebih banyak tentang sang musuh atau ancaman yang belum sepenuhnya terungkap. Dan bahkan pada sebagian film horor, ancaman ini tidak terungkap sampai film berakhir kan? Jadi unsur misteri ini mendorong penonton untuk terus mengikuti alur cerita dengan harapan mendapatkan pemahaman lebih tentang asal-usul, sifat atau tujuan dari sang musuh ini tadi. Carroll menyatakan bahwa daya tarik ini menciptakan apa yang ia sebut sebagai paradoks horor, yaitu keinginan untuk menyimak atau mengalami sesuatu yang menyeramkan dan menjijikkan di dalam satu tempo. Tapi di lain sisi kita juga berharap tidak pernah mengalaminya dalam kehidupan nyata kita sehari-hari.
Dan hanya dengan menonton atau menikmati sajian horor berbekal rasa penasaran, kita bisa memenuhi keinginan ini. Karena kita bisa menetralkan ketakutan dan rasa jijik tersebut dengan rasa penasaran kita. Rasa penasaran adalah pedang bermata dua yang bisa membuat kita tetap hidup atau mati lebih cepat. Dan rasa penasaran menurut saya adalah puncak emosi yang mewakili semua yang sudah saya jabarkan sebelumnya. Manusia di masa purba bisa hidup karena rasa penasarannya. Mereka membuat api dan menciptakan senjata. Tapi juga bisa menimbulkan bencana atau tragedi karena rasa penasaran pula. Dan karena rasa penasaran juga, film horor masih akan terus laku. Dan saya nggak tahu apa kalian termasuk penggemar film horor atau malah tergabung dalam barisan yang membencinya. Tapi bagi saya pribadi, saya nggak terlalu tertarik dengan sajian monster, hantu, psikopat atau setan dan jin yang dikerahkan untuk mempermainkan rasa penasaran atau adrenalin kita, atau malah cuma demi mengeruk keuntungan dari keluguan para penontonnya. Meski memang ada cukup banyak yang saya bisa sangat menikmatinya sewaktu menontonnya, seperti The Exorcist, The Wailing, Onibaba, The Sixth Sense, franchise Alien, Bram Stoker Dracula, ataupun The Thing. Karena apa ya? Kenapa mesti kita menghabiskan waktu berharga untuk menyimak setan-setan buatan manusia gitu loh? Tapi jelas ini cuma pendapat saya pribadi ya. Dan lagi pula menurut saya monster atau setan yang ada dalam diri kita masing-masing jauh lebih jahat dan berbahaya dari yang ada di film-film tersebut.